Akhirnya, kamu bebas. Suamiku menandatangani surat cerai itu sambil tersenyum puas. Di ruang sidang kecil itu, semua orang melihatku dengan tatapan kasihan. Perempuan yang ditinggalkan, perempuan yang kalah. Ia bahkan berbisik pelan sebelum berdiri. Sekarang aku bisa hidup tanpa beban. Aku hanya menatapnya, lalu tersenyum. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku tidak sakit, tapi karena satu hal yang belum dia tahu. Semua harta yang dia banggakan itu sudah bukan miliknya lagi. Namaku Rania. Selama 7 tahun, aku menikah dengan Dimas. Aku bukan perempuan kaya. Aku bukan juga perempuan yang suka pamer. Aku hanya seorang istri yang percaya bahwa rumah tangga dibangun dari kesetiaan. Ketika Dimas memulai bisnis kecilnya, aku yang membantu menyusun laporan keuangan. Aku yang mengatur pajak. Aku yang begadang membuat proposal investor. Sementara dia hanya tampil di depan orang-orang sebagai pemilik perusahaan. Dan aku tidak pernah keberatan. Karena bagiku, kesuksesan suami adalah kebahagiaan istri. Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling aku dukung justru menjadi orang yang paling ingin menjatuhkanku. Kalau kalian pernah berada di posisi memperjuangkan seseorang, tapi akhirnya justru dikhianati, tulis di komentar. Karena cerita ini mungkin terlalu dekat dengan kehidupan banyak orang. Perubahan Dimas tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya hanya hal-hal kecil yang terasa aneh, tapi masih bisa kuabaikan. Nada suaranya yang mulai berbeda, cara dia memandangku yang tidak lagi sama. Dulu setiap kali aku berbicara tentang keuangan rumah atau rencana bisnisnya, dia selalu mendengarkan dengan serius. Sekarang, setiap pendapatku justru terdengar seperti gangguan baginya. Suatu malam di ruang makan, saat aku sedang menyiapkan laporan pengeluaran perusahaan yang biasa aku bantu periksa, Dimas hanya melirik sekilas lalu berkata dengan nada datar, "Kamu tidak perlu repot-repot lagi. Hal seperti ini terlalu rumit untuk kamu pahami." Aku menatapnya sejenak, mencoba memastikan apakah dia bercanda. Tapi wajahnya benar-benar serius. Tidak ada senyum, tidak ada tanda bahwa kalimat itu hanya gurauan. Aku hanya mengangguk pelan dan melanjutkan merapikan meja makan, mencoba menahan perasaan yang mulai terasa aneh di dada. Hari-hari berikutnya semakin terasa berbeda. Dimas mulai pulang lebih larut dari biasanya. Ketika aku bertanya bagaimana pekerjaannya hari itu, jawabannya selalu singkat. Biasa saja. Kadang bahkan dia tidak menjawab sama sekali. Aku mencoba memahami. Dunia bisnis memang sering membuat seseorang sibuk dan lelah. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya fase. Tapi perubahan itu semakin jelas ketika kami menghadiri makan malam bersama beberapa rekan bisnisnya. Malam itu restoran cukup ramai. Lampu hangat menggantung di atas meja kami, dan semua orang terlihat santai berbicara tentang proyek baru yang sedang berkembang. Salah satu temannya memuji keberhasilan perusahaan Dimas yang berkembang sangat cepat dalam 2 tahun terakhir. Dimas tersenyum mangga. Ia menceritakan bagaimana perusahaan itu dimulai dari kecil, bagaimana ia bekerja keras siang malam untuk membangunnya. Semua orang mendengarkan dengan kagum. Aku hanya duduk di sampingnya, ikut tersenyum karena sebagian cerita itu juga adalah bagian dari hidupku. Lalu salah satu temannya bertanya sambil tertawa, "Istrimu juga ikut membantu bisnis?" Dimas menoleh sekilas ke arahku, lalu menjawab dengan santai, seolah mengatakan sesuatu yang sangat wajar. "Rania, dia cuma ibu rumah tangga, dia tidak paham bisnis." Beberapa orang di meja langsung tertawa kecil. Bukan tawa jahat, mungkin hanya tawa ringan karena mereka mengira itu candaan. Tapi kalimat itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di tengah dadaku. Aku tetap tersenyum, tidak ingin merusak suasana, tidak ingin membuat orang lain merasa canggung. Aku bahkan ikut tertawa kecil, seolah kalimat itu tidak berarti apa-apa. Padahal, aku tahu betul bagaimana perusahaan itu dibangun. Aku yang membuat laporan pertama untuk investor. Aku yang mengurus dokumen perizinan. Aku yang menyusun laporan keuangan ketika Dimas masih bingung membaca neraca sederhana. Semua itu tidak pernah aku hitung sebagai jasa.
Bagiku itu bagian dari menjadi pasangan. Tapi malam itu aku mulai melihat sesuatu yang berbeda di mata Dimas. Bukan lagi rasa terima kasih, bukan lagi kebanggaan karena kami membangun sesuatu bersama. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa semua kesuksesan itu miliknya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, mobil kami dipenuhi keheningan. Dimas sibuk melihat ponselnya. Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpendar di kaca. Saat itulah untuk pertama kalinya sebuah pertanyaan muncul di pikiranku. Mungkin selama ini aku bukan lagi partner dalam hidupnya. Mungkin aku hanya bagian dari masa lalu yang mulai dia anggap tidak penting lagi. Setelah malam makan bersama rekan-rekan bisnis Dimas itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara aku memandang rumah kami sendiri. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi curiga. Justru sebaliknya, semuanya terlihat terlalu tenang, terlalu normal. Tapi di balik ketenangan itu, ada detail-detail kecil yang mulai terasa tidak pada tempatnya. Aku masih memegang akses ke beberapa administrasi keuangan perusahaan, bukan karena diminta secara khusus, melainkan karena sejak awal aku memang membantu menyusun sistem laporan mereka. Jadi setiap akhir bulan, secara otomatis beberapa laporan transaksi masih terkirim ke emailku. Biasanya aku hanya membukanya sekilas, sekadar memastikan tidak ada kesalahan besar. Tapi suatu malam, saat Dimas belum pulang dan rumah terasa terlalu sepi, aku memutuskan membuka laporan itu lebih teliti. Awalnya tidak ada yang aneh. Pembayaran vendor, biaya operasional, transfer gaji karyawan. Semua terlihat normal. Sampai aku melihat satu transaksi yang cukup besar. Pembayaran untuk pembelian sebuah mobil baru. Nilainya tidak kecil. Aku sempat berpikir, mungkin itu kendaraan operasional perusahaan. Tapi ketika aku membaca keterangan detailnya, nama penerimanya bukan perusahaan. Itu nama pribadi Dimas. Aku mengerutkan kening. Mungkin saja dia membeli mobil baru untuk keperluan pribadi. Itu bukan masalah besar. Perusahaan sedang berkembang pesat, dan kami memang sudah lama membicarakan kemungkinan mengganti mobil lama. Tapi ada satu hal yang terasa aneh. Dia tidak pernah membicarakannya denganku. Aku mencoba menutup laptop dan melupakan hal itu. Tapi beberapa hari kemudian, laporan berikutnya datang lagi. Kali ini ada transaksi lain, pembayaran uang muka untuk sebuah apartemen di pusat kota. Nominalnya bahkan lebih besar. Aku membaca ulang data itu beberapa kali. Apartemen itu tidak pernah kami bicarakan sebelumnya. Kami sudah memiliki rumah yang cukup besar. Tidak ada alasan mendesak untuk membeli properti lain. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin itu investasi perusahaan. Mungkin Dimas sudah punya rencana yang belum sempat ia ceritakan. Tapi semakin aku melihat laporan-laporan itu, semakin terasa ada pola yang aneh. Beberapa transfer rutin menuju satu rekening pribadi yang tidak aku kenal. Nominalnya tidak selalu besar, tapi cukup sering muncul. Aku sempat hampir menutup semuanya dan berhenti memikirkan hal itu. Sampai suatu malam, sesuatu yang sangat kecil terjadi. Dimas sedang mandi. Ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Aku sebenarnya tidak berniat menyentuhnya. Tapi layar ponsel itu tiba-tiba menyala karena ada pesan masuk. Nama pengirimnya hanya satu kata, Maya. Pesan itu muncul singkat di layar. Aku sudah tidak sabar tinggal di apartemen kita. Aku menatap layar itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada kata cinta, tidak ada kalimat romantis, tapi satu kata di dalam pesan itu terasa sangat jelas. Apartemen kita, bukan apartemen perusahaan, bukan apartemen Dimas, apartemen kita. Anehnya, saat membaca pesan itu, aku tidak langsung merasa marah, tidak juga menangis. Yang aku rasakan justru sesuatu yang lebih dingin. Seperti sebuah puzzle yang tiba-tiba mulai membentuk gambar. Mobil baru, apartemen baru, transfer rutin ke rekening pribadi, dan sekarang seorang perempuan bernama Maya. Saat Dimas keluar dari kamar mandi, aku sudah kembali duduk di sofa seperti biasa. Ponselnya masih tergeletak di tempat yang sama. Dia mengambilnya tanpa curiga sedikit pun. Kami bahkan masih sempat berbicara tentang hal-hal kecil malam itu. Tentang rencana makan siang dengan klien, tentang cuaca yang semakin panas. Semuanya terlihat normal, tapi di dalam kepalaku, sesuatu mulai berubah. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Dimas,
Aku berhenti melihatnya sebagai seseorang yang harus selalu aku percayai, dan mulai melihatnya sebagai seseorang yang mungkin sedang menyusun rencana tanpa aku di dalamnya. Beberapa hari setelah pesan dari Maya itu muncul di layar ponsel Dimas, aku tidak langsung menanyakan apapun. Aku tidak membuat keributan. Aku tidak memancing pertengkaran. Justru sebaliknya, aku menjalani hari-hari seperti biasa. Menyiapkan sarapan, merapikan rumah, bahkan masih membantu beberapa pekerjaan administrasi perusahaan dari rumah. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam pikiranku, semuanya mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan. Jam pulang Dimas yang semakin larut, cara dia memegang ponselnya lebih dekat ke tubuh, bahkan cara dia menghindari percakapan tentang rencana masa depan kami. Suatu sore ketika aku sedang membersihkan mobilnya, karena supir perusahaan sedang libur, aku menemukan sebuah map coklat terselip di bagian bawah kursi penumpang. Map itu terlihat biasa saja, seperti dokumen kantor pada umumnya. Awalnya aku hanya berniat memindahkannya ke bagasi agar tidak berserakan. Tapi saat aku mengangkatnya, beberapa kertas di dalamnya sedikit terbuka. Di sudut atas halaman pertama tertulis sebuah kalimat yang langsung membuat tanganku berhenti bergerak. Konsultasi perceraian. Aku duduk di kursi mobil itu selama beberapa detik tanpa bernafas dengan benar. Mataku membaca ulang tulisan itu, seolah memastikan aku tidak salah melihat. Di bawah judul itu ada nama Dimas, ada tanggal pertemuan dengan seorang pengacara keluarga, dan yang paling membuat dadaku terasa kosong adalah tanggal yang tertulis di sana. Tanggal itu terjadi 3 bulan lalu. 3 bulan sebelum pertengkaran besar pertama kami. 3 bulan sebelum dia mulai pulang larut hampir setiap malam. 3 bulan sebelum semua kejanggalan yang baru saja aku sadari. Artinya satu hal yang sangat jelas. Perceraian ini bukan keputusan yang muncul karena masalah yang terjadi belakangan. Semua ini sudah direncanakan jauh sebelum aku mulai curiga. Tanganku sedikit gemetar saat menutup kembali map itu. Anehnya, yang aku rasakan bukan kemarahan yang meledak-ledak, justru sebuah rasa sunyi yang sangat dalam. Seperti seseorang yang tiba-tiba sadar bahwa seluruh cerita yang ia jalani selama ini ternyata sudah ditulis oleh orang lain. Aku duduk di mobil itu cukup lama sebelum akhirnya keluar dan membawa map tersebut ke dalam rumah. Aku tidak membuka semua halaman, aku hanya melihat sekilas bagian-bagian yang paling jelas. Beberapa catatan tentang pembagian aset, konsultasi tentang proses cerai yang cepat, bahkan ada catatan kecil mengenai kemungkinan penyelesaian tanpa banyak tuntutan. Di salah satu halaman, ada kalimat yang ditulis tangan oleh pengacara. Pastikan struktur aset aman sebelum pengajuan. Kalimat itu terasa sangat dingin, seolah pernikahan 7 tahun bisa diringkas menjadi satu strategi sederhana. Aku menutup map itu perlahan lalu meletakkannya kembali di tempat yang sama di mobil. Ketika Dimas pulang malam itu, wajahnya terlihat santai seperti biasa. Ia bahkan sempat bercanda tentang betapa sibuknya hari itu di kantor. Aku hanya mendengarkan sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasa seperti korban yang kebingungan. Justru ada satu hal baru yang muncul dalam pikiranku. Jika semua ini memang sudah direncanakan sejak lama oleh Dimas, maka mungkin aku juga perlu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai istri yang sedang ditinggalkan, tapi sebagai seseorang yang baru saja menemukan bagian pertama dari rencana besar yang selama ini disembunyikan darinya. Setelah menemukan map konsultasi perceraian di mobil Dimas, aku tidak langsung menghadapinya. Aku tidak menuduh. Aku juga tidak mencoba mencari penjelasan malam itu. Sebaliknya, aku justru memperhatikan segala sesuatu dengan lebih tenang. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap kebiasaan barunya, setiap keputusan yang ia ambil seolah tanpa melibatkan aku lagi. Semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas satu hal. Aku tidak lagi berada di dalam rencana hidupnya. Beberapa minggu setelah itu, Dimas akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya sudah lama ia siapkan. Malam itu kami duduk di ruang tamu setelah makan malam. Rumah terasa sunyi. Ia tidak menyalakan televisi seperti biasanya. Ia juga tidak sibuk dengan ponselnya.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia terlihat benar-benar ingin berbicara. "Aku ingin kita bicara serius," katanya. Nada suaranya datar, tidak marah, tidak juga ragu, seolah ia sudah memikirkan kalimat itu berkali-kali sebelum mengucapkannya. Aku mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku pikir kita sebaiknya berpisah." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa pembukaan panjang, tanpa penjelasan yang rumit. Hanya sebuah keputusan yang disampaikan seperti seseorang yang sedang membicarakan rencana pindah rumah. Aku tidak langsung menjawab, aku hanya menatap wajahnya, mencoba menemukan sedikit saja keraguan di sana. Tapi yang aku lihat justru ketenangan yang aneh, seolah semua ini sudah dipastikan akan terjadi. "Aku sudah tidak bahagia," lanjutnya. Kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang sering dipakai orang ketika mereka tidak ingin menjelaskan alasan sebenarnya. Aku tetap diam. Dimas bersandar di kursi, lalu berkata lagi dengan nada yang hampir terdengar seperti seseorang yang sedang memberikan solusi baik. "Ini akan lebih baik untuk kita berdua." Aku masih tidak berbicara, bukan karena aku tidak tahu harus berkata apa, tapi karena aku ingin mendengar seberapa jauh ia akan melangkah dengan ceritanya sendiri. Beberapa detik kemudian, ia menambahkan sesuatu yang membuat ruangan itu terasa semakin dingin. "Tenang saja, aku akan memberimu sedikit uang untuk memulai hidup baru." Sedikit uang. 7 tahun pernikahan diringkas menjadi 2 kata itu. Aku hampir tertawa ketika mendengarnya. Bukan karena lucu, tapi karena ironi yang terasa terlalu jelas. Rumah yang kami tempati, perusahaan yang ia banggakan, semua itu dibangun dari kerja keras bersama. Dari malam-malam ketika aku membantu menyusun laporan keuangan, saat ia bahkan belum memahami cara membaca neraca sederhana. Tapi di dalam versinya, semua kesuksesan itu hanya miliknya. Dan aku hanyalah seseorang yang perlu diberi sedikit uang sebagai penutup cerita. Aku akhirnya berbicara. "Apakah ini karena orang lain?" tanyaku pelan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas kecil, lalu berkata, "Ini bukan tentang orang lain, ini tentang kita." Jawaban yang terlalu rapi, jawaban yang justru membuat semuanya semakin jelas. Aku tidak perlu bertanya lagi. Apartemen baru, mobil baru, pesan singkat dari Maya, map konsultasi perceraian yang sudah disiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Semua potongan cerita itu akhirnya menyatu dengan sendirinya. Dimas sudah menyiapkan kehidupan barunya. Sebuah apartemen di pusat kota, sebuah mobil baru, dan seorang perempuan yang sudah tidak sabar tinggal di sana bersamanya. Tanpa aku. Anehnya, setelah semua itu jelas, aku tidak merasakan ledakan emosi seperti yang sering terjadi dalam cerita orang lain. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan keras, yang ada justru keheningan yang sangat tenang. Karena pada saat itu, aku mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Dimas berpikir ia sedang mengakhiri pernikahan ini dengan semua kendali di tangannya. Ia yakin aku akan pergi dengan tangan kosong. Dan mungkin itu memang rencana yang sudah ia siapkan sejak awal. Yang belum ia sadari hanyalah satu hal kecil. Ia terlalu yakin dengan rencananya sendiri, sampai lupa memastikan apakah aku benar-benar tidak memiliki rencana apapun. Malam setelah Dimas mengatakan ia ingin berpisah, rumah kami terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara pintu dibanting. Ia bahkan tetap tidur di kamar yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Seolah percakapan tadi hanyalah keputusan administratif yang harus diselesaikan. Dari luar semuanya terlihat tenang, tapi di dalam pikiranku, sesuatu sedang berubah perlahan. Ketika lampu kamar dimatikan dan Dimas sudah tertidur lebih dulu, aku masih terjaga menatap langit-langit. Aku mencoba mengingat kembali 7 tahun terakhir hidupku bersamanya. Awal pernikahan kami yang sederhana, hari-hari ketika kami berjuang membangun perusahaan kecil itu dari ruang kerja sempit di rumah kontrakan pertama. Aku yang membantu membuat proposal investor, mengatur laporan keuangan, bahkan mempelajari hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupahami, hanya agar bisnis itu bisa berjalan lebih rapi. Semua kenangan itu terasa seperti cerita lama yang perlahan menjauh. Tangis akhirnya datang malam itu. Bukan tangisan keras yang penuh amarah, melainkan tangis pelan yang jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Bukan karena aku masih ingin mempertahankan Dimas,
Tapi karena aku baru benar-benar menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Aku telah membantu membangun kehidupan seseorang yang sekarang ingin menyingkirkanku dari dalamnya. Perasaan itu tidak mudah diterima. Ada rasa kehilangan. Ada juga rasa dikhianati yang sulit dijelaskan. Tapi semakin lama aku duduk di tepi ranjang malam itu, semakin jelas sesuatu yang lain mulai muncul di dalam pikiranku. Kesedihan perlahan berubah menjadi kesadaran. Selama ini aku selalu melihat diriku sebagai seseorang yang harus menjaga hubungan ini tetap utuh. Aku berusaha menjadi pasangan yang mendukung, yang tidak mempermasalahkan ketika Dimas mengambil keputusan besar sendirian. Aku selalu percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi rumah tangga. Tapi sekarang fondasi itu sudah runtuh, dan ketika sesuatu runtuh sepenuhnya, ada dua pilihan yang biasanya muncul. Tetap berdiri di bawah reruntuhan, atau keluar dari sana dan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Aku duduk di ruang kerja kecil di rumah setelah memastikan Dimas benar-benar tertidur. Laptop yang biasa kupakai untuk mengurus laporan keuangan perusahaan masih tersimpan di meja. Aku menyalakannya perlahan. Cahaya layar menerangi ruangan yang gelap dan sunyi. Satu persatu dokumen lama mulai kubuka kembali. Struktur kepemilikan perusahaan, kontrak investor, perubahan saham yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Banyak dokumen itu dibuat ketika perusahaan masih kecil, saat Dimas mempercayaiku untuk membantu mengurus semua administrasi. Ia sering menandatangani banyak berkas tanpa membaca terlalu detail, karena ia yakin semuanya hanya prosedur biasa. Aku membaca setiap halaman dengan sangat hati-hati, bukan untuk mencari kesalahan, bukan juga untuk mencari cara membalas. Aku hanya ingin memahami posisi sebenarnya dari semua yang kami bangun selama ini. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Di luar jendela, kota sudah mulai sunyi. Sesekali suara kendaraan lewat terdengar dari kejauhan. Tapi di dalam rumah, hanya ada suara klik kecil dari keyboard laptop. Dan di tengah semua dokumen itu, perlahan satu fakta mulai terlihat jelas. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar diperhatikan oleh Dimas. Struktur kepemilikan perusahaan yang ia banggakan itu tidak sesederhana yang ia kira. Beberapa keputusan yang dulu ia tanda tangani tanpa berpikir panjang, ternyata memiliki konsekuensi yang sangat besar. Aku menutup laptop itu sekitar pukul 3 pagi. Air mata yang tadi sempat jatuh sudah mengering. Perasaan di dadaku pun juga tidak lagi terasa sesakit beberapa jam sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku malam itu. Aku tidak lagi merasa seperti seseorang yang sedang menunggu ditinggalkan. Aku juga tidak merasa perlu melawan dengan emosi. Justru untuk pertama kalinya sejak percakapan tentang perceraian itu terjadi, aku merasakan ketenangan yang aneh. Karena aku mulai memahami satu hal yang sangat penting. Jika Dimas sudah menyusun rencananya dengan sangat rapi untuk keluar dari pernikahan ini, maka mungkin aku juga perlu menyusun langkahku sendiri. Dan malam itu adalah malam terakhir aku menangis karena keputusan Dimas. Setelah itu, aku berhenti menangis. Hari-hari setelah percakapan tentang perceraian itu berjalan dengan cara yang aneh. Jika orang luar melihat kehidupan kami, mereka mungkin akan mengira tidak ada masalah apapun di rumah itu. Aku tetap menyiapkan sarapan setiap pagi. Dimas tetap berangkat kerja seperti biasa. Kami masih berbicara tentang hal-hal kecil seperti jadwal rapat atau rencana makan malam keluarga minggu depan. Semuanya terlihat normal, bahkan terlalu normal. Dimas tampak sangat lega dengan sikapku yang tidak melawan. Ia mungkin mengira aku sudah menerima semuanya. Beberapa kali ia bahkan berkata dengan nada yang terdengar hampir bersahabat. Terima kasih sudah membuat semuanya mudah. Aku hanya mengangguk kecil setiap kali ia mengatakan itu. Ia tidak pernah menyadari bahwa ketenangan yang ia lihat bukanlah tanda menyerah. Itu hanya cara terbaik bagiku untuk memastikan ia tidak melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku mulai menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Mengurus rumah, memeriksa laporan keuangan perusahaan dari laptop, dan sesekali menjawab email dari tim administrasi yang masih menganggapku bagian dari sistem lama perusahaan. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Justru karena semuanya terlihat biasa, tidak ada yang memperhatikan ketika aku mulai mengumpulkan kembali semua dokumen penting yang pernah aku buat bertahun-tahun lalu.
dokumen tentang perubahan struktur saham, dokumen tentang pembagian kepemilikan awal perusahaan, dokumen notaris yang dulu ditandatangani Dimas tanpa membaca terlalu lama. Semua itu dulunya hanya formalitas administratif. Setidaknya itulah yang Dimas pikirkan saat itu. Baginya hal-hal seperti ini hanya pekerjaan kertas yang membosankan. Ia lebih suka fokus pada pertemuan dengan investor atau memperluas jaringan bisnisnya. Tapi bagiku, setiap dokumen itu adalah bagian dari cerita bagaimana perusahaan itu dibangun. Suatu siang aku pergi ke kantor notaris yang dulu membantu kami mengurus legalitas perusahaan. Aku membuat janji dengan alasan ingin memperbaharui beberapa arsip lama sebelum proses perceraian selesai. Permintaan seperti itu bukan hal aneh dalam dunia bisnis. Banyak pasangan yang memutuskan hubungan bisnis ketika rumah tangga mereka berakhir. Notaris itu bahkan menyambutku dengan ramah. Ia masih mengingat bagaimana dulu aku yang paling sering datang membawa dokumen perusahaan. "Kalian berkembang cepat sekali," katanya sambil tersenyum ketika melihat beberapa arsip lama yang kubawa. Aku hanya membalas senyum kecil. Kami membuka kembali beberapa dokumen lama, struktur kepemilikan saham, perubahan yang pernah dilakukan ketika perusahaan menerima investor pertama. Semua tercatat dengan jelas, lengkap dengan tanda tangan Dimas di setiap halaman penting. Saat membaca ulang semua itu, aku kembali menyadari betapa percaya dirinya Dimas dulu. Ia tidak pernah merasa perlu membaca terlalu detail, karena ia yakin semua yang aku urus selalu untuk kebaikan perusahaan. Dan ia tidak pernah salah tentang itu. Semua yang kulakukan memang selalu untuk menjaga perusahaan itu tetap kuat. Hanya saja sekarang situasinya sudah berbeda. Beberapa hari kemudian aku mulai mengurus beberapa perubahan administratif kecil. Tidak ada yang ilegal, tidak ada yang melanggar aturan. Semua proses dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bahkan sebagian dari perubahan itu sebenarnya sudah memiliki dasar dari keputusan lama yang pernah ditandatangani Dimas sendiri. Aku hanya memastikan semuanya berjalan sampai selesai. Di rumah Dimas tetap tidak curiga apapun. Ia bahkan terlihat semakin santai. Beberapa malam ia pulang dengan wajah yang terlihat lebih ringan dari biasanya. Sesekali aku melihatnya tersenyum sambil membaca pesan di ponselnya. Aku tidak perlu melihat layar itu untuk tahu dengan siapa ia berbicara. Ia sudah hidup di masa depan yang ia bayangkan. Sebuah apartemen baru, mobil baru, dan kehidupan baru yang tidak melibatkan aku. Sementara itu, aku menjalani hari-hariku dengan ketenangan yang mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Aku tidak lagi menanyakan kemana ia pergi. Aku juga tidak lagi mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah jelas tidak ingin ia pertahankan. Sebaliknya, aku hanya memastikan satu hal. Semua langkah yang perlu dilakukan sudah berjalan tepat waktu. Semakin dekat hari sidang perceraian itu, semakin santai sikap Dimas. Ia bahkan pernah berkata sambil tertawa kecil di ruang makan. "Setelah semuanya selesai, hidup kita akan lebih sederhana." Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab pelan. Mungkin. Ia tidak menyadari arti sebenarnya dari kata itu. Karena bagi Dimas, perceraian ini adalah akhir dari cerita lama. Sementara bagiku, ini hanyalah awal dari bab berikutnya. Hari sidang perceraian itu akhirnya tiba lebih cepat dari yang aku bayangkan. Pagi itu, langit terlihat cerah. Hampir seperti hari biasa yang tidak membawa perubahan besar. Aku datang ke pengadilan lebih awal, duduk di bangku panjang ruang tunggu sambil memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Banyak pasangan lain yang juga menunggu sidang mereka. Wajah-wajah yang tegang, lelah, atau sekadar kosong. Semua orang seolah membawa cerita yang berat dengan caranya masing-masing. Ketika Dimas datang, ia terlihat sangat santai. Ia mengenakan kemeja putih yang rapi dan berjalan dengan langkah ringan seperti seseorang yang sudah menunggu hari ini sejak lama. Bahkan ketika ia melihatku duduk di ruang tunggu, ia hanya mengangguk kecil dengan senyum tipis, seolah kami sedang menghadiri pertemuan bisnis biasa. Sidang itu sendiri berlangsung cepat. Hakim hanya membaca beberapa dokumen, memastikan kedua pihak setuju dengan keputusan yang diajukan, lalu mengetuk palu kecil yang menandai bahwa semuanya telah selesai. 7 tahun pernikahan berakhir hanya dalam beberapa menit formalitas hukum. Ketika kami keluar dari ruang sidang, Dimas terlihat benar-benar lega. Ia menarik napas panjang seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat dari bahunya. "Akhirnya selesai juga," katanya sambil menatap halaman depan gedung pengadilan. Aku hanya mengangguk pelan. Di parkiran, sebuah mobil baru berhenti tidak jauh dari tempat kami berdiri. Aku mengenali mobil itu dari laporan transaksi yang pernah kulihat sebelumnya. Pintu mobil terbuka, dan seorang perempuan turun dari kursi penumpang. Maya.
Ia terlihat lebih muda dari yang kubayangkan. Wajahnya cantik dengan ekspresi percaya diri. Ketika ia berjalan mendekat, Dimas langsung tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak pernah kulihat ketika ia berbicara denganku. Tanpa ragu, ia menggandeng tangan perempuan itu. Tidak ada rasa canggung, tidak ada usaha untuk menyembunyikan apapun. Maya bahkan sempat melirik ke arahku dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan menantang, tapi juga bukan tatapan bersalah. Lebih seperti seseorang yang merasa telah memenangkan sesuatu. "Ayo," kata Dimas pada perempuan itu, sambil membuka pintu mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia sempat menoleh lagi ke arahku. "Semoga kamu baik-baik saja," katanya. Kalimat itu terdengar seperti ucapan sopan yang diucapkan tanpa benar-benar dipikirkan. Aku hanya membalas dengan senyum kecil. Mobil itu kemudian melaju pergi meninggalkan halaman pengadilan. Aku berdiri beberapa saat di tempat yang sama, melihat kendaraan itu menghilang di tikungan jalan. Anehnya aku tidak merasakan dorongan untuk mengejar atau memanggil namanya. Tidak ada juga keinginan untuk menjelaskan sesuatu kepada Maya, karena semuanya memang sudah selesai. Setidaknya, menurut Dimas, beberapa hari setelah perceraian itu, kehidupan Dimas tampaknya berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Ia pindah ke apartemen barunya di pusat kota. Foto-foto kehidupan barunya bahkan mulai muncul di media sosial. Restoran mahal, mobil baru. Wajahnya terlihat santai, seperti seseorang yang baru saja memenangkan kebebasan. Namun di sisi lain, sesuatu mulai terjadi di kantor pusat perusahaan. Beberapa investor mulai mengirim email menanyakan perubahan dokumen administratif yang baru saja diproses. Tim keuangan juga mulai menerima pemberitahuan tentang pembaharuan struktur kepemilikan yang telah tercatat secara resmi di sistem perusahaan. Awalnya, Dimas mungkin mengira itu hanya kesalahan kecil. Tapi semakin banyak dokumen yang muncul, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kekeliruan administratif. Suatu pagi, salah satu direktur perusahaan menelponnya dengan suara yang terdengar panik. "Dimas, kita perlu rapat segera. Ada perubahan besar di struktur saham perusahaan." Dimas mungkin masih mengira ia bisa mengendalikan situasi itu seperti biasa. Ia belum tahu bahwa semua perubahan itu sudah berjalan jauh sebelum hari perceraian itu terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia merasa memenangkan segalanya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang tidak pernah ia lihat datang. Rapat pemegang saham pagi itu berlangsung di ruang konferensi utama kantor pusat perusahaan. Ruangan besar dengan dinding kaca yang menghadap ke jalan utama kota. Biasanya rapat seperti ini berjalan santai. Investor datang, laporan keuangan dipresentasikan, lalu semua orang pulang dengan keputusan yang sudah dipahami bersama. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Ada ketegangan yang terasa bahkan sebelum rapat dimulai. Dimas datang beberapa menit sebelum rapat dimulai. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia masih berusaha mempertahankan sikap percaya diri yang selalu ia tunjukkan di depan investor. Ia menyapa beberapa orang di ruangan itu seperti biasa, mencoba terlihat tenang. Mungkin di dalam pikirannya, masalah administratif yang disebutkan oleh direktur keuangan kemarin hanyalah kesalahan kecil yang bisa dijelaskan dalam beberapa menit. Aku sudah duduk di salah satu kursi di sisi meja rapat ketika ia masuk. Ia sempat berhenti sejenak ketika melihatku di sana. Bukan karena keberadaanku tidak sah. Secara hukum, aku masih terdaftar sebagai salah satu pemegang saham perusahaan sejak awal perusahaan berdiri. Tapi mungkin ia tidak menyangka aku akan datang ke rapat hari itu. "Rania?" katanya pendek, sedikit terkejut. Aku hanya mengangguk kecil tanpa menjawab. Beberapa investor lain juga mulai duduk di kursi masing-masing. Direktur keuangan membuka laptopnya dan menghubungkan layar presentasi ke proyektor besar di dinding ruangan. Cahaya putih dari layar itu menerangi meja panjang tempat semua orang duduk. Rapat dimulai seperti biasa. Laporan singkat tentang kinerja perusahaan, grafik penjualan yang terus naik. Semua angka terlihat baik. Dimas bahkan sempat tersenyum ketika beberapa investor memuji pertumbuhan perusahaan yang cukup stabil tahun ini. Lalu direktur keuangan berkata dengan nada lebih serius, "Sebelum kita menutup rapat hari ini, ada satu hal penting yang perlu dijelaskan terkait struktur kepemilikan saham perusahaan." Dimas langsung menoleh ke arahnya. "Ada apa?" tanyanya. Direktur itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menekan satu tombol pada laptopnya. Layar presentasi berubah. Sebuah dokumen resmi muncul di layar. Dokumen perubahan kepemilikan saham yang baru saja disahkan beberapa hari sebelumnya. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi.
Direktur Keuangan membaca isi dokumen itu dengan suara jelas. Berdasarkan dokumen perubahan kepemilikan yang ditandatangani 2 tahun lalu, serta proses legal yang baru saja diselesaikan minggu ini, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimat berikutnya. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Ibu Rania. Beberapa orang langsung saling menoleh. Ada yang memandang layar, ada juga yang memandangku. Dimas tidak bergerak selama beberapa detik. "Tidak mungkin," katanya akhirnya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang mendengarnya. Direktur Keuangan menampilkan halaman berikutnya di layar. Tanda tangan Dimas terlihat jelas di bagian bawah dokumen itu. Tanda tangan notaris, tanggal pengesahan. Semua lengkap, semua sah. "Ada kesalahan," kata Dimas lagi, kali ini dengan nada lebih tegang. "Dokumen itu pasti salah." Pengacara perusahaan yang duduk di ujung meja akhirnya ikut berbicara. "Dokumen ini sudah diverifikasi oleh notaris dan otoritas hukum. Tidak ada kesalahan administratif." Dimas menatap layar itu lama sekali, seolah berharap tulisan di sana berubah jika ia menatapnya cukup lama. Tapi dokumen itu tetap sama. Perusahaan yang selama ini ia banggakan sebagai miliknya, ternyata tidak lagi berada di tangannya. Ruangan itu kembali hening. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Semua mata kembali tertuju padaku. Aku tidak berteriak, tidak juga berbicara dengan nada marah. Suaraku bahkan terdengar sangat tenang ketika akhirnya aku berbicara. "Terima kasih sudah menceraikanku." Beberapa orang terlihat bingung mendengar kalimat itu. Aku berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Sekarang aku bisa mengelola perusahaan ini tanpa beban." Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang berbicara. Hanya keheningan panjang yang memenuhi ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Dimas terlihat benar-benar tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Setelah rapat itu selesai, aku tidak tinggal lama di ruangan tersebut. Tidak ada perayaan, tidak ada rasa ingin mempermalukan siapapun lebih jauh. Aku hanya mengambil tas yang kubawa sejak pagi, lalu berjalan keluar dari ruang konferensi itu dengan langkah yang tenang. Di luar jendela, kota tetap berjalan seperti biasa. Mobil-mobil melintas di jalan utama. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dunia tidak berhenti hanya karena satu cerita berakhir. Beberapa tahun lalu, ketika perusahaan itu masih kecil, aku pernah membayangkan masa depan yang berbeda. Masa depan di mana Dimas dan aku berdiri bersama, melihat usaha kami berkembang. Tapi hidup ternyata tidak selalu berjalan sesuai harapan awal. Ada orang yang berubah ketika mereka merasa sudah berhasil. Ada juga orang yang baru menyadari kekuatannya ketika mereka hampir kehilangan segalanya. Aku tidak pernah merencanakan semua ini sebagai balas dendam. Aku hanya memastikan satu hal. Apa yang kubangun dengan kerja keras tidak hilang begitu saja karena seseorang memutuskan untuk menghapusku dari hidupnya. Perceraian tetap menyakitkan. Tidak ada kemenangan yang benar-benar menghapus luka masa lalu. Tapi ada satu hal yang kembali padaku setelah semua itu selesai. Martabat. Dan kadang, itu jauh lebih berharga daripada mempertahankan seseorang yang sudah tidak lagi menghargai kita. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, mungkin hanya ini. Ketika seseorang merasa menang karena meninggalkanmu, itu belum tentu akhir dari cerita. Kadang, itu hanya awal dari bagian di mana kamu akhirnya berdiri dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kalian pernah berada di posisi diremehkan, ditinggalkan, atau dianggap tidak berarti, tulis di komentar. Harga diriku tidak murah. Dan jika cerita ini menyentuh kalian, jangan lupa subscribe dan bagikan ke orang yang mungkin sedang membutuhkan kekuatan hari ini. Karena kadang, satu cerita bisa membuat seseorang sadar bahwa mereka tidak sendirian.